Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar semua anak-anak didik serta Bapak yang baik dan ganteng pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Kalau sekadar baik belum tentu wow. Kalau misal Bapak bilang apa kabar semuanya, teman-teman sekalian jawabnya alhamdulillah luar biasa. Gimana bisa? Bisa, Pak. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu karena udah semangat. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, Bapak ingin mengingatkan kembali mengenai kesempatan belajar kita. Ada yang ingat apa itu kesepakatan belajar kita? Apa aja? Belum tahu, Pak. Yang pertama, nggak boleh tidur. Yang kedua, nggak boleh bercanda pas lagi Bapak lagi menjelaskan di depan. Terus nggak boleh makan ataupun buang sampah sembarangan di kelas. Gimana? Bisa dilaksanakan? Bisa, Pak. Oke. Nah, selanjutnya, coba dicek temennya kanan kiri ada nggak yang nggak hadir hari ini. Hadir semua, Pak. Oke, bagus lah kalau misal udah hadir. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai tema 6 hewan di sekitarku. Nah, sebelum kita masuk ke materi hewan di sekitarku, Bapak ingin mengajak teman-teman sekalian untuk nyanyi terlebih dahulu. Judulnya Ayamku. Ada yang udah pernah nyanyi Ayamku? Belum tahu, Pak. Belum pernah. Oke. Nah, nanti Bapak contohin dulu ya gimana cara nyanyian. Nanti teman-teman sekalian ikutin Bapak ya. Oke? Iya, Pak. Oke, Pak. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Indung ayam dan anaknya kok, 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 mencari makan. Nah, gitu ya. Udah bisa kan? Udah hafal? Ayo, 6 ya tuh. 1, 2, 3. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Indung ayam dan anaknya. Suaranya mana? Ya, Pak. Kok, 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 mencari makan. Udah ya. Tepuk tangan dulu buat yang udah nyanyi. Nah, kalau teman-teman perhatiin itu kan ada garis hitam itu. Nah, ada garis panjang, garis pendek, dan ada titik. Nah, ada yang tahu apa arti dari garis panjang, pendek, dan titik tersebut? Belum tahu, Pak. Nah, kalau yang garis panjang itu tandanya bunyi dalam nyanyiannya itu nada panjang. Sedangkan yang pendek itu nada pendek. Kalau tanda titik, itu tandanya untuk jeda ataupun untuk berhenti. Sampai sekarang udah paham? Ya, paham, Pak. Udah paham, bagus. Selanjutnya coba
teman-teman sekalian cermati teks bacaan hewan di sekitarku yang Bapak kasih lihat. Nah, Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga sedang bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Coba dicermati pada teks bacaan tersebut, hewan apa saja yang ada di teks bacaan tersebut? Ada yang tahu? Ayam, Pak. Terus? Monyet, kelinci. Monyet, kelinci, terus? Udah, Pak. Satu keluarga. Yang mana satu keluarga? Itu kan disebutnya ada kupu-kupu, ada ayam, ada kelinci. Nah, dari teks bacaan tersebut, kita juga dapat pahami kalau misal dalam tata cara membaca terdapat juga tanda koma dan tanda titik. Kalau di musik tadi saat kita bernyanyi ada tanda garis panjang dan garis pendek serta tanda titik. Kalau dalam membaca ada tanda koma dan ada tanda titik. Ada yang tahu apa arti dari tanda koma dan tanda titik? Kalau tanda titik bacanya harus stop, Pak. Salah. Udah bagus, udah berani berpendapat, tapi tanda koma itu tandanya untuk berhenti sebentar. Terus nanti langsung dilanjutin lagi cara membacanya. Sedangkan kalau tanda titik itu kita diharuskan membacanya secara berhenti. Untuk sekarang udah paham? Iya, paham, Pak. Oke. Selanjutnya, coba sebutin ini hewan apa yang ada di sekitar kita. Contoh-contoh hewan yang ada di sekitar kita. Ini apa? Hewan. Nggak tahu, Pak. Lebah. Oh, lebah. Terus yang kedua, Kura-kura, ini Pak. yang Kura-kura. suaranya mo. Kura-kura. Yang sering makan rumput itu apa ya? Kambing. Ini sapi. Oh, salah. Terus ini yang sering dipeliharaan di rumah. Kupu-kupu malam. Ini kucing. Nah, selain dari 3 hewan ini, hewan yang ada di sekitar kita juga bisa berupa ada semut, ada kambing, dan juga ada monyet. Tuh, monyetnya senyum. Nah, berikut itulah 6 contoh hewan yang ada di sekitar kita. Yang pertama tadi itu apa? Lebah, yang kedua sapi, yang ketiga kucing, keempat semut, kelima kambing, dan keenam apa? Monyet. Monyet. Oke. Nah, selanjutnya setelah mengenal hewan yang ada di sekitar kita, Bapak ingin anak-anak sekalian belajar mengenai huruf
alfabet. Nah, selain huruf alfabet A, B, C, D, dan seterusnya, dalam bahasa Indonesia terdapat juga huruf tegak bersambung. Ada yang tahu apa itu huruf tegak bersambung? Besar kecil huruf, Pak. Oke. Huruf tegak bersambung ialah huruf yang ditulis secara bersambung. Jadi huruf kalau misal contoh tuh, kalau huruf tegak bersambung dia memiliki akar ataupun semacam tali yang menghubungkan antara satu kata ataupun satu huruf ke huruf yang lain. Jadi kalau huruf alfabet biasa itu kan tidak ada sambungannya ataupun tidak ada kaitannya antara kata satu dan kata kedua. Sedangkan kalau huruf tegak bersambung terdapat semacam tali untuk mengaitkan antara satu huruf ke huruf yang lain. Gimana, bisa dimengerti? Iya, bisa, Pak. Paham. Oke. Kalau sudah paham, sekarang Bapak minta teman-teman sekalian untuk menuliskan nama kalian, nama ayah, dan nama ibu kalian. Ada yang bisa nulis namanya sendiri, nama dan kedua orang tuanya? Saya, Pak, bisa. Oke. Nanti kalau udah ditulis, nanti kirim ke Bapak ya. Baik, Pak. Siap. Oke. Nah, bagi teman-teman sekalian yang lain yang belum sempat menuliskan namanya sendiri dan nama kedua orang tuanya, Bapak kasih tugas di rumah. Nah, jadi besok pas masuk sekolah lagi nanti langsung dikumpulkan ke Bapak ya. Bisa dipahami? Ya, bisa, Pak. Bisa. Oke. Sampai sini ada yang belum jelas ataupun ingin ditanyain? Sampai ke sini sudah jelas, Pak. Cukup. Oke. Nah, Bapak ulang lagi ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita belajar mengenai mengenal panjang dan pendek dalam bernyanyi. Yang dimana yang di dalam panjang dan pendek bernyanyi terdapat 3 tanda, yaitu tanda garis panjang, tanda garis pendek, dan tanda titik. Yang dimana kalau tanda garis panjang itu kita nadanya panjang, sedangkan garis pendek itu nadanya pendek, sedangkan tanda titik itu berarti kita untuk berhenti. Nah, sedangkan dalam membaca kita juga mengenal tanda koma dan tanda titik. Nah, yang dimana tanda koma berarti untuk berhenti sebentar ataupun jeda sebentar. Dan selanjutnya tanda titik seperti halnya bernyanyi tadi, tanda titik berarti kita harus untuk berhenti. Nah, selain itu kita juga mengenal hewan-hewan di sekitar kita, macam-macam hewan di sekitar kita. Nah, yang dimana tadi ada sapi, ada monyet, ada kucing, ada kambing, ada sapi, dan sebagainya. Dan masih banyak lagi hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Dan juga yang terakhir, kita juga belajar mengenai huruf tegak bersambung. Yang dimana huruf tegak bersambung yang memiliki kaitan antara satu huruf ke huruf yang lainnya. Dari huruf 1 ke huruf 2 memiliki tanda kaitan
yang mengaitkan antara satu kata ke kata lain. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya, bisa, Pak. Paham. Bagus. Alhamdulillah kalau gitu. Baiklah, mungkin pembelajaran hari ini cuma sebatas ini. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, Bapak ingin salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ada yang bersedia untuk memimpin doa? Oke. Nggak bisa, Pak. Oke. Sekarang coba dipimpin doa teman-teman ya. Ya, Pak. Pimpin doanya ya, biar cepat pulang. Oke, baiklah, biar Bapak aja yang pimpin doanya. Baik, Pak. Sekian untuk hari ini. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan Bapak tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.